Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya mengucapkan maaf lahir batin Bapak Ibu walaupun terlambat. Jadi berulang-ulang aja mengucapkan maaf lahir batin. Eh, ini aktivitas kita ini sedang merekam biar Bapak Ibu dosen lainnya yang terkendala untuk masuk akan kita sedang apakan Bapak Ibu share di YouTube kalau bisa Bapak Ibu semua. Di sini Sadam akan mempraktekkan sebentar Bapak Ibu. Yang pertama tentang Google Meeting, dan yang kedua itu tentang aktivitas apa saja yang ada di LMS yang merupakan kewajiban dari Bapak Ibu dosen Pamong PPG. Yang pertama kita mulai dulu dari membuka akun akun Google Meet yang instruktur ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan akun Google Meet yang lain. Bisa saja kita secara tidak sengaja menggunakan akun Google Meet yang lain. Biasanya di laptop itu kita sudah memiliki akun Google, itu otomatis bisa menjadi akun Google Meet. Tetapi itu tidak bisa, itu tidak dianggap oleh LMS Bapak Ibu semua. Maka dan juga tidak bisa kita peroleh rekamannya kalau tidak memakai akun bawaan dari LMS. Pertama kita masuk ke akun LMS dulu Bapak Ibu semua. Di sini saya share dulu bagaimana contoh. Ya Bu, ya silakan dilihat Bapak Ibu semua yang ini akun. Apakah bisa dilihat Bapak Ibu semua? Ini memang ini akun Paswe Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, apakah bisa dilihat? Bu. Bu. Ada ya. Ini dia. Lagi Bu, lagi nampak Bu. Kameranya mungkin bermasalah atau gimana Bu? Assalamualaikum Bapak Ibu semua, apakah sudah kelihatan share screen Sadam Bapak Ibu? Belum? Sudah kelihatan Sadam. Di sini ada share screen akun PPG yang berisi akun Google Suite. Jadi akun Google Suite inilah yang akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk mengadakan Google Meeting. Di luar akun Google ini akan dianggap ilegal, jadi tidak terbaca sebagai tagihan time spend atau JP Bapak Ibu dalam satu hari. Karena dalam satu modul itu, di khusus modul pedagogi ini, Bapak Ibu harus tagihannya 6 JP, alias 6 kali 50 menit tagihan dari time spend-nya. Di mana 6 kali 50 menit itu atau 6 kali 6 kali JP itu di dalamnya harus tersedia minimal 3 JP untuk Google Meeting. Jadi gitu Bapak Ibu. Tagihan satu modul itu satu hari 6 JP, tapi di dalamnya harus memuat 3 JP minimal 3 JP video conference menggunakan Google Meeting. Tidak boleh menggunakan akun yang lain. Harus menggunakan akun Google Suite yang @instruktur belajar ID. Gitu Bapak Ibu semua. Tidak boleh Zoom ya, Dam? Tidak boleh Zoom Bapak Ibu. Tidak boleh Zoom Bu Vera. Ya, soalnya kemarin kata Pak instrukturnya, kata Agus tuh katanya bisa.
Tapi belum tahu juga lagi itu Belum katanya tahu juga kemarin. lagi. Mending kita gunakan aja yang udah pasti-pasti aja, Bu. Jadi Oke, daripada kita Dam. berulang-ulang. Ya. Nah, Sadam akan men-share bagaimana cara kita masuk ke akun e-learning ini. Kita SIM PKB dulu Bapak Ibu semua. Sudah kelihatan Bapak Ibu SIM PKB? Tunggu dulu, SIM PKB. Ya. Ini GTK. ya. Sedang ulang lagi. Ah, iya itu Dam. Kemarin aku kan pakai link aja langsung. Kalau mulai dari nol kan nggak tahu. Ya. Jadi ini SIM PKB Bapak Ibu semua. SIM PKB. Ya, adakah kelihatan Bapak Ibu? Karena di Sadam nggak kelihatan gitu. Mungkin karena Sadam share Portal screen. layanan GTK. Ya, ya itu Bu, ya Bu. Jadi kita buka itu. SIM PKB ya. Kemudian kita klik aja di browsernya SIM PKB menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Kemudian kita klik masuk. Kita masuk menggunakan akun yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Ya. Misalnya, mohon maaf Pak Suhe, Pak Suherman, saya menggunakan akun Pak Suherman, enggak apa-apa Pak. Pak Sherman 2 tuh. Boleh Pak. Oke. Oke. Nah, jadi ini masuk. Kita masuk Bapak Ibu. Nah, jadi ini tampilan awalnya. Kita sebentar. Ada yang mau masuk ya. Wajah pula nampak, Dam. Alah Bu, lah nampak Bu. Nah, tadi tuh ada salah pencet Ibu nak elon tuh naknya elo-elo doh. Enggak itu setuju itu. Ibu kecap nak elo tuh ya naknya elo doh. Kemudian Bu sadar. Ya Bu, jadi kita masuk ke program PPG Bapak Ibu semua. Program PPG. Nah, di program PPG ini ada biodata diri, ada kelas LMS, ada penyegaran. Seperti yang kemarin penyegaran ya. Sekarang kita klik kelas LMS Bapak Ibu semua. Oke, sedang klik. Nah, di sini ada Kemendikbud dan UNP. Kalau kemarin itu penyegaran kita pilih Kemendikbud, kalau sekarang kita pilih Universitas Negeri Padang. Itulah Herman ceknya. Nah, inilah yang akun tadi itu Bapak Ibu, bagaimana cara membuka akun tadi itu sehingga kita langsung diarahkan ke beranda. Disinilah terlihat akun Google Suite kita. Untuk panduannya akan sudah Sadam berikan di grup kalau nggak salah Bapak Ibu semua. Panduan bagaimana cara menggunakan akun Google Suite ini dan lainnya. Ada panduannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tunggu Dam, Oke, tadi sekarang, kan SIM PKB nak Dam. PKB. Ya Bu, masuk. Kemudian klik masuk, kliknya di bagian mana gitu di SIM PKB itu masuk. Di bagian masuk. Ya. Masuk. Sudah saya buka sama akunnya nak. Ya. Program PPG tadi tuh dia langsung ada di beranda atau dicari dipakai ada garis 3 tuh Dam. Oh, di sini Bu, di program mana ya? Ini kan ada beranda. Di program PPG ya Bu. Ketika kita sudah memasukkan akun, langsung kita ketemu ini nanti Bu. Oh langsung ada. Ya. Langsung, karena kemarin nggak bisa langsung Bu ke beranda dulu klik. Memang Bu, belum diinputkannya sama orang pusat lagi Bu. Oh begitu. Kemudian kita klik itu, kita klik lagi kelas LMS. Ya. Dan UNP. Kemudian, ya kita pilih UNP. Dan ini akun kita. Nah, yang mana yang ini Bu akunnya. Oh, yang ada kotak biru ini. Nah, yang itu ini Bu. Berarti masing-masing tuh Dam. Masing-masing dosen memiliki akun ini Bu. Gitu. Ya, akun inilah yang kita gunakan untuk Google Meet. Nah, catatan Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu kuliah juga sekarang ini e-learning segala macam, ini bisa digunakan Bapak Ibu.
free dia, dan otomatis langsung ada rekamannya ke Google Drive kita. Jadi kita manfaatkan kalau Bapak Ibu tidak memiliki Zoom ketika kuliahnya, ini bisa kita manfaatkan Bapak Ibu ketika kita kuliah nanti sama mahasiswa. Masuk Tidak hanya sini untuk juga PPG aja. dong. Menggunakan ini juga. Ya, ya, Menggunakan ya, Bu. LMS ini. Oh enggak Bu, akunnya saja kita gunakan Oh, maksudnya, Bu. akunnya saja. Akunnya. Eh. Jadi itu sebagai tambahan aja. Nah, langkah selanjutnya, karena kita mau Google Meet ya Bapak Ibu semua, akan lebih bagus kita langsung masuk ke akun Google Meet gitu. Caranya kita ketikkan Google Meet di browser kita. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu semua? Ya. Nah, atau meetgoogle.com atau Google Meet. Nih. Sadam klik. Nah, akan muncul dia Google Meet. Ya, ayah kayak Ibu tadi. Yang Ibu keluar seperti pada dasarnya, ya Bu. Pada dasarnya, ketika di laptop kita tuh sudah ada akun yang tersimpan biasanya Bapak Ibu. Seperti Sadam ini. Ada akun di sebelah kanan ini, akun Sadam namanya Sadam Seven Matika. backupsadam@gmail.com. Nah, perhatikan kalau seperti ini berarti akunnya sudah ada, sudah masuk Google Meet-nya sudah masuk akun ya. Bapak Ibu sudah memasuki akun Google Meet-nya tapi tidak menggunakan akun yang bawaan resmi PPG. Kenapa? Karena ini backup sadam@gmail. Dia harus instruktur yang tadi Bapak Ibu semua. Nah, caranya bagaimana? Kalau memang sudah masuk akunnya, Bapak Ibu harus klik yang lingkaran ini yang ada foto ini ya. Kemudian scroll ke bawah. Nah, logout atau tambahkan akun lainnya. Terserah. Atau lebih bagus, tambahkan saja akun lainnya. Bapak Ibu tambahkan akun lainnya. Nanti dia akan mengarahkan ke akun Google. Kita tunggu dulu. Sinyalnya di Solo sangat susah, Bu. Oh, di Solo Sadam kok. Ya, Bu. Kita arahkan ke akun tadi Bapak Ibu semua. Kita copy akun tadi. Yang Suherman ini ya. Copy. Kemudian kita arahkan ke masuk akun Google ini. Nah, ini kan kosong sebenarnya sebelumnya Bapak Ibu semua. Kosong, kita pastikan kita paste ke sini. Nah, atau kita ketikkan juga boleh. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita klik berikutnya atau next. Mungkin kalau dalam aturan bahasa Inggrisnya next mungkin. Karena bahasanya bisa jadi berbeda di tempat Bapak Ibu semua. Berikutnya next. Nah, kita disuruh memasukkan password lagi. Kita copy lagi passwordnya di sini. Password yang tadi juga ya, Dam? Ya, di LMS tadi Bapak Ibu. Iya. Copy. Kemudian masukkan sandinya, kita paste lagi. Sandinya sudah benar ini. Kemudian kita klik berikutnya. Dah. Sekarang ini lagi loading. Coba dilihat Bapak Ibu semua. Ini kalau kita klik sudah berstatus Suherman@instruktur. Jadi akun yang kita gunakan di Google Meet itu memang akun resmi. Sekarang bagaimana? Nah, kita akan mengadakan Google Meet. Maka kita buat link rapatnya, link meetingnya dengan cara klik new meeting. Kayak gitu Bapak Ibu semua. Nah, ada beberapa pilihan di sini. Yang pertama, create a meeting for later. Itu artinya membuat meeting untuk yang akan datang. Dan ini akan cocok ketika Bapak Ibu misalnya besok dosen modul A. Sekarang dosen modul A itu mempersiapkan link Google Meeting-nya dulu. Jadi kalau link Google Meeting-nya kan mau digunakan besok.
maka kita mengklik create a meeting for later. Seperti tadi, kemudian kita klik ini, lambang seperti kopi ini. Nah, ada status copy meeting link katanya. Atau kita copy aja boleh juga gitu. Jadi kita copy link ini. Nah, link ini yang akan kita masukkan ke apa? Ke LMS nanti Bapak Ibu semua. Atau kalau Bapak Ibu juga bisa menggunakannya ke mata kuliah juga bisa. Link ini yang diserahkan ke mahasiswa kalau memang meetingnya nanti digunakan. Jadi kan dia letter katanya meeting digunakan pada kegiatan selanjutnya. Akan tetapi kalau langsung digunakan, ingin langsung digunakan pada saat itu juga, Bapak Ibu klik new meeting, start and instant meeting. Gitu. Langsung dia mengadakan meeting gitu, Bapak Ibu semua. Tapi kan ada juga gunanya, sedangkan link ini mau kita pastikan ke LMS gitu, Bapak Ibu semua. Walaupun sebenarnya di menu ini bisa juga kita pastikan, tapi berulang-ulang kerjanya gitu, Bapak Ibu. Jadi, nah sekarang sedang praktekkan saja kalau yang mana ya? Ya, mulai aja dari atas dah. Yang pertama ya Bapak Ibu, di Sadam Copy, sudah Sadam Copy, sudah masuk ke LMS lagi, yang tadi ini, kemudian masuk ke diklatku, ternyata belum tersedia, karena Suherman kan tersedianya bukan di apa ini, bukan di modul ini. Saya izin Pak Mugni, Sadam gunakan akun Pak Mugni. Pak Mugni saja Sadam gunakan. Kembali lagi ya ke sini. Akun Pak Mugni, karena Pak Mugni sudah mulai gitu. Ketika ketika diklik diklatku, inilah yang akan tampil Bapak Ibu. Seperti ini nanti. Gitu. Oh, jadi kalau kita belum dapat giliran belum ada deh ya, belum ada Bu. Berarti Bu enggak ada juga tuh ya. Iya. Nah, sekarang kita klik tautan modul. Nah, di sini kita klik ya. Ini kalau kita klik bisa juga nih ada sidebar ya. Bar menu-menu di samping sidebar. Ini ya menu-menu ya. Ini sama menunya ini. Yang kiri ini sama yang kanan ini sama ini. Oh. Sama. Jadi yang kemarin Bapak Ibu kan pendahuluan, kemudian ada orientasi juga ya. Nah sekarang Bapak Ibu yang terlibat di analisis materi ajar nih di modul pedagogi yang 6 buah ini, Bapak Ibu klik pendalaman materi. Jadi tadi kan sudah sampai, tadi di menu 1 kan awalnya kita ke menu 2 pendalaman materi. Di pendalaman materi itu di bagian bawahnya itu ada orientasi, itu sudah berlangsung kemarin Bapak Ibu bersama Kapolri. Ya. Sedangkan tugas Bapak Ibunya di 2A analisis materi ajar bidang studi. Nah, di sini ada 6 modul. Nah, itu Bapak Ibu semua. Ada 6 modul. Nah, coba kita perhatikan dulu mungkin modul 1 ya. Struktur dari modul 1 itu sama dengan struktur dari ketika penjagaran. Nah, jadi sini sama ya. Nah, ada 2 link Google Meet di sini. Ada 2 menu Google Meet. 2A11 pengantar pembelajaran modul 1 dan ada 2A17 presentasi dan penguatan. Yang mana modul ini diawali dengan pengantar, kemudian diakhiri dengan tes sumatif. Itu struktur dari modulnya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu dosen harus mengawali perkuliahan PPG ini dengan Google Meeting, yaitu dengan pengantar pembelajaran modul 1, dan mengakhirinya dengan presentasi dan penguatan. Seperti itu. Jadi linknya bagaimana? Link Google Meet-nya adalah link Google Meet-nya tadi. Yang kita buat tadi Bapak Ibu semua. New meeting, create a meeting, copy. Itu.
Nah, itu. Kemana kita copy? Kita copy ke dua Google Meeting ini. Tidak perlu Google Meeting-nya beda-beda. Kalau dibedakan juga nggak apa-apa. Yang penting di Google Meeting ini, yang pertama kita menggunakan akun resmi. Yang kedua, memang ada rekamannya. Dan rekamannya itu kita buatkan juga di bawah ini. Seperti ini Bapak Ibu, 2A11 pengantar pembelajaran modul 1, maka nanti ada juga 2A11 pengantar pembelajaran modul 1, buka kurung, hasil rekaman sesi 1, tutup kurung. Seperti ini, seperti di pendahuluan kemarin, saya bersama Pak Farid, nah, di sini, menunya ini pertama yang ada 21, 22, 23. Namun karena kami mengadakan meetingnya 2 kali, 2 sesi, kami buatkan di sini 2 kali. Rekamannya itu di mana dapatnya, Dan? Rekamannya ada nanti di Gmail kita, Bu. Linknya. Langsung masuk situ. Langsung masuk ke email kita. Emailnya harus email yang resmi itu juga nanti, Bapak Ibu. Itu. Ya, nanti Sadam ajarkan. Ya. Karena setahu Sadam waktu penyegaran tidak diajarkan ya, Bu? Nggak ada, Doda. Makanya itu kami bingung. Soalnya Agustus dia nggak bisa buka Google Meet karena dia sedang buka Zoom, itu katanya. Iya. Jadi, Bu, biarlah aku Sadam belajar lagi gitu. Jadi seperti ini, kita pastikan saja link Google Meet-nya ya Bapak Ibu semua dengan cara sama dengan LMS. Ini sebenarnya LMS karena situsnya coba Bapak Ibu lihat nih LMS. Jadi ini tidak ada ubahnya dengan LMS e-learning WNP. Karena kita mau memasukkan link atau mau menambahkan segala macam, kita harus aktifkan editingnya. Kita scroll ke atas, ada menu di pojok kanan atas di bawah roda gerigi itu ada turn editing on. Jadi kita mengaktifkan editingnya. Maka kita klik turn editing on ini. Nah, akan muncul seperti ini, seperti tak layak ubahnya dengan e-learning kita ya Bapak Ibu semua. Nah, ada tombol edit di samping modul 1. Nah, coba kita klik modul 1 karena modul 1 yang mau kita edit. Nah, ini. Seperti ini. Atau modul apa aja lah, modul 6 aja lah ya Bapak Ibu. Atau modul 2 lah mungkin nanti kita bisa hapus ya. Karena modul 1 lagi dikerjakan nanti error ulang. Iya. Nah, modul 2 gitu ya. Aman. Nanti bisa kita hapus lagi linknya. Coba kita lihat di modul 2 ini. Ini belum ada linknya yang bisa digunakan. Coba ini untuk mengeditnya kita klik di sebelah kanan ini. Edit setting. Di bagian ini ya Bapak Ibu. Yang berlambang seperti kamera ya. Itu yang Google Meet-nya. Nah, coba dilihat. Ini judulnya. Tidak usah diubah-ubah. Nah, ini dia. Link Google Meet-nya. Ini sudah ada link Google Meet-nya. Mungkin sudah diinputkan oleh dosennya. Jadi nanti kan kita pastikan ya Bapak Ibu semua. Ke sini ya. Kita pastikan. Kita paste. Nanti setelah kita paste kan seperti ini nanti ya muncul ya. Linknya kan ini ya Bapak Ibu. Ini ya. Nah, kita paste ke sini ya. Ini linknya. Link yang ini. Sama itu. IXN belakangnya ini juga IXN. Ya Bapak Ibu semua. Nah, jadi saya kembalikan lagi ke Ctrl Z lagi supaya nanti marah. Sudah capek membuat linknya. Jadi sudah kita pastikan ke sini. Kita bisa atur jadwalnya apakah terbatas atau bagaimana. Kita biarkan saja daripada kita pusing. Kita bisa gunakan sampai kapanpun gitu. Oke. Lalu kita klik Save and Display. Setelah kita pastikan tadi. Nah, maka kita bisa langsung enter the room. Atau saya kembali lagi Bapak Ibu. Mana dia tadi? 2 ya. 2. Setelah kita edit tadi ya. Save and return to course. Kita kembali ke modul. Ke kursus kita tadi gitu. Kita kembali lagi ke situ. Jadi artinya di sini kita sudah memberikan link Google Meet ya. Sudah kita berikan link Google Meet. Sudah kita
berikan link Google Meet di menu 2A21. Oke, selamat datang Bu Armiati. Bentar Bapak Ibu semua, Pak Dwi lagi nelfon. Assalamualaikum Pak. Ya, Sadam keluar tuh. Pak. Linknya di grup Pak. Yang pakai itu. Iya Pak, iya. Hah? Di add apa Pak? Apa ada di grup tuh Pak? Oh iya Sadam sedang kusuk mana menjelaskan Pak. Alah Sadam Pak. Tunggu saya di luar Pak. Jadi kalau Google Meeting ini itulah kelemahannya Bapak Ibu yang Sadam rasakan. Tidak ada otomatisnya atau Sadam nggak tahu tuh gimana. Belum tahu. Kalau di Zoom ada. Kalau di Zoom kita bisa melihat, kita bisa atur otomatis orang bergabung tanpa kita ACC dulu. Tapi kalau di Google Meet ini belum dapat Sadam solusinya gimana pengaturannya, apakah tidak ada atau memang kita belum ada tahu. belum dapat. Kita belum tahu. Iya itu Bapak Ibu ya. Jadi harus di admin. Jadi kalau ada mahasiswa Bapak Ibu nanti yang telah masuk, ya repot lah Bapak Ibu untuk setting dulu. Masuk kita deh. Oke, kita sudah ada Bu An juga ya. Jadi saya melanjutkan. Tadi kita sudah copy link Google Meet di sini menggunakan akun ini, akun kita ya, Bapak Ibu semua, yang mana akun itu sudah ada di sini di bagian beranda akun kita. Gitu. Bisa Beko dicebut cek Sadam? Bisa Bu. Soalnya Beko enggak Dicek balik ke bawah. Ya. Apa? Nah, ini dia. Kan sudah itu tuh. Enggak, Mas, itu kan punya Pak Suherman. Yang punya kami nanti kalau mau masukkan bisa nanti dicobakan itu, Mas Ibu. Oh, langsung. Iya Bu, bisa Bu. Langsung aja dicobakan gitu Bu. Nah, jadi untuk yang nomor 2-nya ini, yang Google Meet yang paling akhir, karena nanti Bapak Ibu gini, saya jelaskan sedikit, setelah pengantar pembelajaran modul 2, setelah pengantar pembelajaran modul, Bapak Ibu akan masuk ke identifikasi materi modul. Apa itu isinya kita lihat. Tugasnya di sini, pada kegiatan ini mahasiswa, Anda tuh maksudnya mahasiswa. Jadi mahasiswa diminta melakukan identifikasi materi dengan menuangkan hasil analisis materi pada modul yang telah dilakukan pada kegiatan belajar mandiri. Sebelumnya, selama 13 hari sebelumnya ini, mahasiswa belajar mandiri Bapak Ibu. Ke-6 modul ini sudah dipelajarinya mereka. Dan mereka disuruh membuat di identifikasi materi modul 2 ini ada tugas. Mereka menjawab pertanyaan. Ada 3 buah pertanyaan disuruh jawab oleh mahasiswa nantinya. Materi-materi apa saja yang kurang dipahami oleh mahasiswa gitu. Yang bukan itu. Maksudnya Bapak Ibu, ini hasil analisis materi ini maksudnya peta konsep, tidak ada ubahnya dengan peta konsep Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan tadi Pak Mungni juga Zoom, beliau juga menyampaikan bahwasanya ini nanti hasilnya berupa peta konsep. Jadi ini bukan tugas Bapak Ibu, identifikasi materi modul 2, ini tugas mahasiswa, tapi pastikan mahasiswanya memang sudah, kalau sudah mengikuti Google yang ini, dia harus lanjut ke identifikasi materi modul 2. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengikuti materi berikutnya, karena sudah ada pembatasan restrict di sini. Restrict ini artinya pembatasan, jadi tidak bisa dikerjakan identifikasi materi modul ini kalau tugas aktivitas 2A21 yaitu pengantar pembelajaran modul ini alias Google Meet ini ya, yang aktivitas sebelumnya selesai dilakukan. Begitu juga dengan berikutnya gini. Ketika review materi sulit dan dipahami di 2A24 ini tidak bisa dikerjakan kalau mahasiswa mengerjakan identifikasi materi modul ini. Nah, itu katanya. Jadi begitu Bapak Ibu semua. Nah, itu tugas Bapak Ibu di identifikasi materi modul 2, hanya mengingatkan saja, Bapak Ibu tidak perlu mengerjakannya.
Nah, mahasiswa yang mengisi ini nanti ada 3 soal apa saja materi yang ada di modul 1 itu. Jadi mereka menganalisis materi. Tak ada ubahnya mungkin menurut pemahaman Sadam gitu Bapak Ibu mungkin membuat peta konsep gitu. Tapi apa artinya identifikasi materi itu mungkin kan Bapak Ibu yang sendiri yang memaparkannya nanti sama mahasiswa gitu. Kemudian kita lanjut ke bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran ini di-download juga oleh mahasiswa. Bapak Ibu juga bisa mendownloadnya. Isinya di sini bukan bahan modul Bapak Ibu, tetapi isinya adalah buku berupa PDF tentang kemampuan soal HOTS. Kenapa kemampuan soal HOTS? Karena di modul ini akan dibahas yaitu coba dilihat ini review materi yang sulit dipahami atau miskonsepsi. Artinya materi-materi yang sulit dipahami oleh siswa peserta PPG atau miskonsepsi pada siswa PPG akan didiskusikannya nanti dalam forum diskusi. Kemudian tentang materi HOTS. Jadi itu yang dibahas dalam modul profesional nih Bapak Ibu. Tentang materi yang sulit dipahami, tentang miskonsepsi, tentang materi HOTS. Makanya ditambahkan dengan bahan pembelajaran modul HOTS. Gitu. Oke, tapi saya menyarankan juga identifikasi materi modul 2 ini supaya Bapak Ibu memperoleh centang. Mungkin Bapak Ibu ada centang, mungkin gimana ya? Saya lihat juga dulu Bapak Ibu non-editing feature gimana ya? Gimana tampilannya? Oh, nggak bisa. Saya bukan teacher. Saya bukan teacher, nggak bisa. Saya nggak teacher Bu. Jadi maksudnya Bapak Ibu nggak apa-apa. Klik saja menu-menunya itu supaya memperoleh centang di samping kanan ini Bapak Ibu semua. Ya kalau nggak perlu centang nggak apa-apa karena dosen nggak ada kewajibannya centang. Tapi dengan Bapak Ibu mengklik menu itu, time spend Bapak Ibu juga bertambah gitu. Jadi kita harus ingat di modul yang 6 modul ini kuota tagihan minimal kita 6 JP 6 kali 50 menit. Di mana di dalam 6 JP itu harus minimal 3 JP Vicon. Gitu. Ya Pak Muni? Ya Pak. Yang centang tadi otomatisnya Pak buka tadi itulah langsung centang seorang saja. Pak diklik. Iya Pak. Ketika artinya ya Pak, ketika dibuka artinya kita sudah mengerjakan tuh maksudnya dari LMS tuh Pak. Tapi kalau mahasiswa tentu dia mengerjakan Pak. Kita belum buka isinya, cuma centang sudah lahir duluan. Itu mungkin karena Sadam yang mengklik sebelumnya Pak. Oh gitu mungkin ya. Karena itu Pak. Karena Sadam juga tidak ada diajarkan oleh admin UNP. Kami ini sistemnya berbasis otodidak aja PPG ini Pak. Iya. Jadi Pak. Iya Pak. Yang diajar lain beko pada hari H lain lah beko. Jadi gitu Pak. Sadam gunakan aja akun apa kemarin tuh Sadam coba masukkan, Sadam bantu membuatkan link Google Meet-nya gitu. Jadi Bapak Ibu, Sadam insya Allah bisa membantu Bapak Ibu untuk membuatkan link Google Meet-nya. Akan tetapi misalnya kalau Sadam sedang kuliah tidak terlihat apanya, jadi agak tak cepat responnya begitu Bapak Ibu. Tapi mungkin malam ini akan Sadam buatkan link Google Meet-nya, jadi Bapak Ibu tidak perlu repot lagi, atau kalau ada Bapak Ibu yang mau membuatnya, ya silakan gitu, Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan ke sesudah mahasiswa mendownload bahan pembelajaran, maka mereka berhak mereview materi. Jadi begini Bapak Ibu, pagi-pagi itu kalau dijadwalkan Sadam tuliskan jam 7.30. Sadam ada kekeliruan di sana. Tidak ingat kalau jadwal puasa. Jadi jadwal itu hanya rencana. Hanya rencana harus mutlak seperti itu Bapak Ibu semua. Yang penting yang mutlak itu adalah 6 JP itu dan 3 JP Vicon. Bapak Ibu boleh jam 8.30, jam 8, jam 9. Yang penting koordinasi sama mahasiswanya di grup nanti Bapak Ibu semua. Jadi bisa jadi kan pertama Vicon dulu pengantar pembelajaran, Bapak Ibu sampaikanlah di Vicon pembelajaran ini tugas Bapak Ibu, kelupaan Sadam, apa tugas Bapak Ibu di Vicon ini sudah ada dijelaskannya
ketika Bapak Ibu klik kanan ya, bagusnya klik kanan gitu. Akan ada pada kegiatan ini Anda akan memperoleh penjelasan terkait tentang overview peta konsep dan materi pada modul. Ini istilahnya ini catatan untuk mahasiswa. Berarti Bapak Ibu sebagai dosen, Bapak Ibu menjelaskan bagaimana peta konsep dan materi pada modul itu gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Bisa membuat share apa ya? Share screen nanti, share screen. Ada fitur share screen-nya. Atau mau kita laksanakan dulu Zoom ini bagaimana contohnya Pak Ibu? Bisa ya. Bagaimana kita menggunakan Google Meet ini? Nah, kita klik. Cuma ada pengalaman nih, Sadam. Ya, Pak. Kan hari pertama nih, hanya 1 hari. Kita juga baru baca modulnya gitu kan. Ternyata materinya sangat banyak. Lalu yang dibuat oleh peserta LK itu juga belum apa, seakan dia kadang baca hanya dibuat-buat gitu kan. Bahkan ada yang kurang menurut kepalanya aja. Ini satu kesulitan barangkali di input kita semua barangkali. Modul baru kita baca, sementara materinya sangat padat, hanya 1 hari kan. Kita juga belum sempat baca, ditanyakan soal situ, barangkali kita juga belum sempat mencari. Apalagi mahasiswa kita itu, pokoknya dia DPLK-nya sudah gitu. Ya, Pak. Nampak sampai sekarang itu. Atau solusinya mahasiswa mengirimkan dulu ke WA atau bagaimana tuh Pak, perwakilannya mengirimkan dulu. Jadi dosen lebih siap dulu Pak. Dikirimkannya dulu peta konsep dan analisis materinya walaupun memang tidak bisa di modul karena ada pembatasan. Jadi dikirimkan dulu melalui WA atau Japri ke dosennya, tapi hanya perwakilannya saja gitu. Karena dia kan hanya ada 5 kelompok gitu Pak. Atau perwakilan satu kelompok. Ya, atau 1 orang per 1 kelas itu aja mewakili mengirimkannya ke Bapak, tapi ke 5 kelompoknya lengkap gitu. Itu bisa salah satu seperti itu untuk yang datang. Kalau yang baru di awal-awal ini kan enggak bisa gitu. Iya, Pak. Kalau yang tampil belakang barangkali bisa mengawali seperti itu. Iya, Pak. Modulnya pun baru kini loh di inputnya di Unang Pusat dulu, Pak. Iya. Jadi itu saja, bagus saran dari Pak Mugni, Bapak Ibu semua. Kita akan memberikan informasi kepada mahasiswa. Kalau memang Bapak Ibu menyetujui seperti itu ya, karena ini kan bagaimana perkuliahan kita di modul itu, Sadam selaku admin tidak boleh mengatur-ngatur juga Bapak Ibu, karena itu Sadam hanya menjelaskan apa saja kegiatan wajib dari dosen, bagaimana pelaksanaannya itu tergantung dari Bapak Ibu semua. Tidak ada batasan-batasannya Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut ke Google Meet ini bagaimana kita enter the room. Sana ya, ya bisa. Nah di sini Bapak Ibu semua minta bergabung. Mana ya? Jadi mana pula cara saya menjelaskannya. Tak bergabung tuh nggak bisa digabungkan. Jadi harus disetujui dulu oleh orang lain Bapak Ibu semua. Jadi di Google Meet ini ada fitur share screen-nya. Ada di sebelah kanan atas, di sebelah kanan bawah Bapak Ibu. Sadam tidak bisa menampilkannya karena lagi Google Meet juga. Sadam. Ya Bu. Yang Pak Sadam pakai kan punyanya Pak Suhe. Jadi kalau Sadam minta bergabung, Pak Suhe yang bisa menyetujui. Kalau Sadam buat akun Pak Suhe, Sadam bisa langsung bergabung, bisa langsung share screen Bu. Nah tadi akun tuh akun siapa? Itu tuh Sadam masuk ke modul 1, modul 2 kalau nggak salah Bu. Kita pakai aja yang baru Bu, ini seperti ini Bu. Nih, kita bisa seperti ini Bu. Inilah tampilan Google Meet ketika Google Meet sudah masuk. Jadi ada di sini beberapa pengaturan mungkin Bapak Ibu semua. Ada di sini meeting details. Ini meeting details nih Bapak Ibu bisa mengkopinya kalau misalnya mahasiswa kesusahan mengetahui linknya. Tapi seharusnya nggak boleh Bapak Ibu memberikan linknya ke WA karena aktivitas itu tidak terpantau di LMS.
Namun ini gunanya Sadam menjelaskan kalau Bapak Ibu bisa nanti menggunakan Google Meet ini karena ini premium Bapak Ibu bisa dijadikan wadah untuk media untuk Google Meeting perkuliahan gitu. Nah, ini dia. Kemudian di bagian ini menonaktifkan suara. Ini untuk leave call tuh berarti meninggalkan Google Meet. Sedangkan yang turn off kamera ini artinya menonaktifkan kamera. Nah, biasanya di awal-awal kita mengaktifkan Google Meet ini, seperti Bu Vera tadi ada kejadian, ada di bagian pojok kiri atas. Ya, itu salah yang tadi, Dam. Ya. Iya, hello. Ibu down hello tuh yang tanya hello, Ya. Bu, Dam. Hello tuh artinya setujui. Apakah disetujui suaranya diperbolehkan menampilkan suara, menampilkan video. Ketika Bapak Ibu tidak mengklik hello, maka tidak akan tampil video dan suara Bapak Ibu nantinya. Itu Bu tadi. Ya. Bu keluar lihat betul enggak? Oh, itu maksudnya. Iya. Jadi begitu. Kemudian menu selanjutnya ada menu raise hand seperti menu unjuk tangan ya. Ya. Misalnya ada yang mau bertanya mungkin kepada Bapak Ibu silakan raise hand. Jadi gunakan fitur raise hand. Kemudian fitur present now itu artinya Bapak Ibu bisa mempresentasikan menampilkan share screen Bapak Ibu semua. Jadi sebentar Bapak Ibu, Pak Edwin nelpon. Assalamualaikum Pak. Iya Pak. Mana ya? Ibu tadi lamolo tagak nak sama-sama suak do awak talai. Aduh. Ini do, nak edit kamera, nak edit suara. Nah, do mau ni masuk do, nah salah link baginya. Pak Edwin. Ibu tadi lah nak salah link do. Nak do Sadam tarimo tu nak masuk Ibu do. Mangat telat cik si Sadam, tagak Ibu luar aja. Ya lah nyaris aku dapat ikat dapur saya lah malih kan biasa lah 5 minit tagak pintu. Keluar lah gitu. Selamat datang Pak Edwin. Maaf Pak, sedang asik benar Pak. Untuk khutbah Jumat sedang asiknya. Boleh 5 minit tadi Sadam tagak. Muka laptop. Maaf Bu. Lah kapai ke dapur Ibu lah. Allah main dak ado le kodoh. Kalau kamu ambil kolak ke Ibu? Iya. Sampai mana tadi ya? Sampai masuk fitur sampai raise hand. Sampai raise hand tadi. Ya. Penjalian itu Sadam tadi ya. Ya ini. Pojok bawah. Sadam stop. Jalan saya ko Sadam siko ado jo mas Sadam ah. Raise hand, turn off caption, present now. Oh iya. Sampai situ. Jadi Bapak Ibu bisa klik present now your entire screen. Lalu diklik. Ya. Tampil Bapak Ibu. Seluruh layar Anda, jendela, itu yang keluarnya Dam. Iya Bu, sebentar Bu. Biasanya Ibu window tu Ibu klik Sadaman tu dipilih yang lain. Bu besok Bu. Pilih window atau pilih lahnya yang mangkawapuan. Mana dia ini ya? Itu dia. Pilih window bisa juga. Jadi tapi seperti ini Bapak Ibu. Dulu materinya. Jadi dibuka dulu window-nya yang mana, baru di share screen gitu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, saya mau share apa? Ini mau share ini mungkin, ya ini dibuka dulu, lalu kita lanjut ke Google Meet yang sebelah ini tabnya, kemudian present now, window, jadi mana lah tadi? Ini kayak atau ini ya? Ini Bapak Ibu semua. Nah itu.
Nah, itu fitur-fiturnya dari Google apa? Meet. Share screen. Ya, share screen-nya Bapak Ibu. Ada kelebihan di sini Bapak Ibu semua dari bandingkan Zoom yang sedang merasakan. Kalau di Google Meet, kalau di Zoom kita pindah-pindah aplikasi atau tab, kadang dia enggak berpindah otomatis. Tapi kalau di Google Meet ini dia berpindah. Ketika kita pindah-pindah aplikasi, dia pindah-pindah layar, tetap dia otomatis pindahnya. Oke, kita lanjut ke more option di sebelah pojok kanan bawah ini, Bapak Ibu semua. Ini ada fitur whiteboard, jadi bisa menulis di sini. Nah, bisa menulis. Ini lagi apa ya, Bapak Ibu semua? Kenapa aku nggak bisa kayak ini? Bisa menulis. Kayaknya Dam. Ya, bisa menulis di sini Bapak Ibu, bisa yang lain-lainnya gitu. Bisa menulis biasa Bu, pindah lah. Ya. Kemudian ada lagi change layout. Change layout itu gunanya untuk menampilkan peserta, bisa juga ini kalau mau foto. Jadi Bapak Ibu harus diwajibkan ada dokumentasi berupa foto satu hari itu. Kita pilih saja style ini Bapak Ibu, maka kita akan bisa menampilkan semua peserta nanti. Kita geser ini ke kanan maksimal. Jadi semua pesertanya akan tampil nanti Bapak Ibu. Sesuai di sini misalnya ini nanti aja lah. Nah, ini sedang share screen. Ini pengaturan untuk apa ini change layout ini ya pengaturan biasa saja. Namun jangan lupa Bapak Ibu klik record meeting ya Bapak Ibu semua. Ini yang paling penting sekali. Kalau enggak kita enggak ada gunanya kita Google Meeting lama-lama karena tidak tersimpan dan tidak dianggap sebagai time spend. Jadi kita klik record meeting, lalu kita klik start. Recording will start soon. Nah, jadi ini statusnya pastikan status recordnya ada di sini Bapak Ibu semua. Ya, sudah terekam. Kemudian kita bisa juga mengganti backgroundnya di sini, change background seperti Zoom. Bisa kita ganti. Misalnya kita pemandangan belakangnya tidak mau kita tampilkan gitu Bapak Ibu semua. Oke. Kemudian itu saja Bapak Ibu fitur dan stop recording. Fitur dari Google Meet ini sedang stop sharing dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu? Dam, kok ditampil Ibu yang ganti background itu ada nampak Dam yang ada ubah tata letak. Harus dipastikan akun yang Ibu gunakan itu adalah akun instruktur. Kalau enggak bisa. Oh iya. Atau belum diganti lagi ya. Change background itu kan nama lainnya ubah background. Ya. Tapi Ibu bisa sadamakan lo ganti background Ibu tuh. Ciku enggak dodo, di mana tuh apanya Ibu ganti background Ibu. Alun tampil aja Ibu baru tampil. Nah, ya. Nah, kan ganti. Coba Bu Vera. Coba Bu Vera. Ya. Screen bisa juga, Mak. Coba Bu Vera ganti. Kalau nggak salah Sadam bisa. Change background. Tempat change background tuh yang mana diklik yang layar ini. Di titik 3 tuh Vera, ada change background. Titik 3 di bawah. Titik 3 bawah. Iya. Nah, pilih change background. Enggak ada change background tuh dong. Ubah tata letak. Ubah tata letak tuh Bu, change background Bu. Ini bahasa Indonesianya itu Bu. Oh begitu. Ini untuk apa? Change layout yang ada gambar orang. Ada gambar orang Vera, ada gambar orang kepala orang. Gambar orang ada Bu? Kepala orang. Iya, change background kepala orang gambar itu. Sesudah full screen Bu. Full screen. Teks di bawahnya. Kalau nada berarti akunnya harus akun premium tuh Bu, akun bawaan LMS. Itu sih Bu. Oke.
Iyalah. Jadi catatan lagi untuk Bapak Ibu, bagaimana cara kita melihat akun itu premium atau tidak? Coba dilihat seperti ini. Akunnya ya. Itu Sadam, nak nampak Sadam. Ya Bu, tadi kuliah juga banyak tab-tabnya Bu. Validasi. Sama Mah? Rangkap juga tadi Bu. Tadi Bu kuliah loh. Kuliah Bu tadi Bu. Sama Wak. Sudah sholat tuh. Sudah sholat subuh. Saya berhenti aja lagi ya. Jadi apa tadi Bu? Sadam lupa. Mau ngapain Sadam Bu? Lihat itu akun premium atau tidak. Ah iya, ini. Oke. Harus nyimak Wak Sadam kok. Pak tanya. Ini apa yang tampil nih? Beda kayak tampil nih. Ini kami aja yang ada di layar. Sadam nggak ada doa Pak Suhe, Pak Suhe. Ada Pak Suhe, Pak Muni, Bu Nial, Pak Edwin. Salah Sadam Bu. Ini akunnya kan duo Sadam Bu. Oh, atau apa? Saya minta pokoknya langsung. Alah. Coba dilihat Bapak Ibu semua, apakah bisa dilihat? Dapat video premium. Ah iya. Coba diarahkan sebelah pojok kanan atas itu. Kita klik sana. Itu akun kita sekarang. Coba kita lihat akun Sadam. Akunnya adalah backupsadam@gmail.com. Dia harus akun Bapak Ibu gitu. Akun yang instruktur tadi Bapak Ibu semua. Oh, lupa pasang pilih. Ya. Jadi harus Ibu nada pakai itu do Sadam link yang Sadam Agiah tadi senyo. Iya sama on, pada pakai itu aja tadi. Tapi lah bisa aja Sadam. Mungkin punya lah hebat mungkin punya kali. Ibu, akunnya lah tersimpan di situ mungkin gitu Bu. Coba Ibu lihat akunnya apakah di mana lihat akunnya Sadam? Pakai HP itu pakai apa Bu? Pakai laptop. Mana dia ini? Kok beda ya? Bu. Katanya ini meeting sedang direkam katanya. Karena itu loh. Di mana mencari akun tuh nampak Ibu nah. Akun tuh di pojok kanan kun ada. Di akun LMS Bu. Di akun LMS. Buka lo LMS lo. Ya. Soalnya Ibu tadi pakai yang Sadam Agiah senya. Link tuh masuk lah gitu saja ada Bu mengalih doh. Link itu link rapi Bu. Iya, tapi menggunakan link rapi pun kan Ibu bisa mengganti background. Nah, itu maksud Ibu. Mungkin sudah ada akunnya di situ Bu. Coba dilihat di Google Meet Ibu. Ibu harus buka Google Meet dulu Bu. Situs membuka Google Meet tuh meetgoogle.com ini Bu. Ibu besok pakai Gmail saja. Oh, nak boleh Bu. Beko nak baca tulisan Ibu kada. Apa Bu? Sorry loh. Meetgoogle.com Bu. Meetgoogle.com. Meetgoogle.com aja atau Google Meet Bu. Itu yang Sadam tekankan Bu. Kadang kita nggak sengaja. Ternyata kita sudah semangat ikut berjam-jam gitu. Ternyata akunnya tidak akun resmi. Oh ya. Tuh lah sudah saya lihat tuh lah Sadam. Masuk akun lagi Bu. Menggunakan akunku Bu. Oi. Setelah masuk Google Meet apa yang keluar? Bu masuk Google Meet kini kuah. Kita ulang lagi Bapak Ibu semua. Google Meet. Ulang dia lah, enggak apa-apa. Masuk Google Tadi Meet. kan belum coba. Hanya Bu. Tunggu dulu Bu. Sadam seperti ini. Kan tampil seperti ini nanti dah Bu. Lalu klik sini Bu. Nah, Ibu masuk Google Meet saya barunya. Tuh nak tahu mengalih doh. Oke. New meeting Sadam. Masuk Google Meet tuh new meeting Sadam. Enggak doh. Tambahkan akun lainnya tuh link tadi Wak Kerajon tadi redam tuh dia enggak bisa. Tapi yang kini kok lah di Meet Google.com Sadam. Iya, Vera yolo nih. Ya, maksudnya kan awak ingin tahu kenapa Uni bisa, Vera enggak bisa, kan itu kan.
Padahal sama-sama masuknya nak. Dulu berang soalnya, ini tak lain. Nak maksudnya sampai masuknya cie. Iya, di pintu yang sama. Kenapa bisa berbeda? Ini kuliah pakai Google Meet. Saya tapi Google Meet yang di apa? Yang di Yang di Google. Yang di email aku kan? Iya, yang di email. Vera masuknya kadang nggak bisa nih, apa mahasiswa tuh. Masuknya pakai Zoom. Sebentar Bu, Sadam keluar kira Bu. Tak salah klik ini. Sadam keluar dari Sadam. Ini. Oh ini. Ini semuanya tadi keluar Sadam. Yang di sebelah kanan ada sudut 3 nih. Sebelah kanan yang titik 3. Yang di bawah. Sampai awak sini kok ada titik 3 tuh ada. Di bawah, bagian bawah. Iya, bagian bawah ada titik 3 ni. Alah, tindakan. Atau ada ceng background. Ada ni ceng layout ni ha, batu. Sama awak ni. Saya sudah layout full screen, full screen. Caption. Nak ada ceng background pilihannya ada. Sama awak ni. Oh, dia ada ceng background pilihannya. Aku lebih dia antu. Nak ada ni. Laptop ini nak canggih mah. Armati canggih mah Fer. Laptop awak kejam, ketelan zaman. Ya. Kejam, ketelan zaman. Ya, betul. Armati baru laptopnya canggih. Ya enggak ada dah, Vera lah cari lu tadi. Juga itu apa untuk laptop yang baru kok? Enggak, Uni tak jarang menggunakan Google Meet. Jadi nak diagihnya Uni kesempatan mengubah doh. Ini pakai Zoom tarifin. Terus sama awak ni. Menu Zoom lantak yo. Awak jadi yang gratis. Iya. Vera yang jawab. Oh iya nama keluar dah. Ya. Biarlah Vera nampak ya. Maria Vera kalian nampak. Berarti lain kawan Vera. Berarti Vera sudah bisa. Alay. Kuliah pakai Kozen nih, pakai yang di email ini pakai Google, pakai Zoom tarik kuliah nih. Kalau Zoom dia terbatas. Kalau Google Meet itu suka-suka wak, tak terbatas doh waktu doh. Oh iya. UNP punya. Oh UNP punya. Iya, yang di e-learning. Oh dia learning B3 tu tak bisa nih doh. Enggak B3 doh Google Meet. Aduh, itu yang ada di apa tu enggak, tapi masuk ke e-learning beko kan bisa buka dari e-learning. Oh gitu. Ini kan awak email UNP mana? Yo, email UNP ada kan? Iya, pakai itu tuh. Iya betul. Oh ya, pakai yang email UNP mana? Jadi. Iya, jadi khusus lo jangan. Ni tekan dalam taruh. Dek, aku dek nak bisa mama do dek. Ya, tak apa-apa. Amin nanya lo tu ni. Nak Nel. Selagi ada adik di rumah. Tanya. Iya. Oh, Sadam makan Sadam. Nak Sadam. Suara Sadam nak dodo. Sadam. Suara Sadam nak dodo. Muncul Pak Sadam hari-hari mungkin buat kecil makan. Nak ada suara Sadam. Yo, Salemo, Bu. Jadi sudah bercucuk petang, Bu. Flu, pilek. Yo Salemo, makan Sadam, yo Salemo. Ada terdengar, Bu? Terdengar. Jadi gak demam gini, Bu, karena hidung dicucuk itu betul-betul dalam Sadam ya kami lah. Demam. Positif Sadam. Positif. Si ayam positif. Galak Sadam. Sadam ada buah. Kembar Sadam masih kok. Sadam ada dua tu, suara Sadam je. Oh. Sadam je. Stephen matematika. Lagi mencoba akun. Tiga Sadam tu, Sadam Al-Aziz jalan. Jadi Sadam Al-Aziz, Sadam Suherman. Pakai apa? Pakai apa? Yang mana? Awak yang cik, saya nak beres pakai Sadam tiga deh ya. Agak itu.
Oh, ya mungkin itu kayaknya. Sadam ada cek background, Bu? Ya, Itu nggak ikut betul. ada ya? Ya, enggak ada doh. Dia enggak pernah pakai Google Meet mungkin mah. Mungkin ya. Kamunya dah, langkok-langkok. Ya. Ubah latar belakang kalau ada Sadam, Bu. Enggak ada. Yang ada itu. Coba ada Sadamnya bacuan papan Ada apa tulis. saja, Bu? Dicoba di browser yang lain, Bu, di Google Chrome atau Mozilla Firefox gitu aja, Bu. Oh, ini kanan Ya, ini dicoba. Mozilla nih, Dam. Sadam di Google Chrome sudah coba, Bu. Mungkin baik kota coba aja. Jadi Bapak Ibu semua, Sadam melanjutkan lagi karena ini mau sudah asar atau mau asar, nggak tahu juga. Ya, mau asar. Sebentar lagi Jadi tugas azan. kita sebagai dosen, sebentar. Ini Sana. Solo dingin mana, Bu? Badai nggak badai ini, Pak? Di mana Sadam kok? Solo Kamu Semani, ini Bu. nanti, ah? Hah? Di Solo Pulang Semani, Bu. kampung. Kampung, Bu, di Solo. Jadi Bapak Ibu semua, coba kita lihat ini modul ini. Setelah Bapak Ibu paginya memberitahukan kepada mahasiswa untuk mulai Zoom meeting ya, Zoom meeting Google Meet ini, pengantar ini ya. Jadi akan lebih bagus Bapak Ibu WA dulu mahasiswanya, mungkin kalau sahur atau bagaimana, kita nanti akan Google Meet jam sekian. Jadi diberitahu dulu Bapak Ibu semua. Kemudian mereka sudah Google Meeting sama Bapak Ibu, selesai, mereka lanjut identifikasi materi modul, mengisi 3 buah pertanyaan, kemudian mereka mendownload bahan pembelajaran, dan lanjut ke review materi yang sudah dipahami. Apa isinya? Coba kita lihat Bapak Ibu semua. Nah, di sini mahasiswa diminta melakukan diskusi bersama mahasiswa lainnya. Sadam sudah membaginya menjadi 5 kelompok. Bapak Ibu bisa mengubahnya juga kelompok itu, atau gunakan saja kelompok ini. Diskusi ini bisa 2 Bapak Ibu semua, bisa di dalam kelompok, bisa dalam satu kelas, seperti ini. Bisa all participant, bisa dalam A, B, C, D. Nggak nampak doh Sadam. Mana do? Nah, Mana tuh, Dam? Nggak nampak deh yang mana tuh, Dam? Di mana ya? Tunggu. Sadam nih banyak nah wajah Sadam. Kan pengantar Sadam di Suherman kini ya. Sadang pakai pengajar Suherman. Iya. Nah, ini Bapak Ibu semua. Ada apa sebelah Pak Sadam? Nah, ini. Mana? Kali ini kelihatan Bapak Ibu? Ya. Pendalaman materi, analisis materi. Mana nih? pengantar pembelajaran modul 2. Sadam, sajalah dulu. Nah, ini. Ini Bapak Ibu semua. Sadam kembali lagi. Jadi kan kegiatan selanjutnya mahasiswa akan diskusi dalam kelompoknya. Tugas Bapak Ibu di sini juga ikut dalam membina diskusi gitu. Itu Bapak Ibu semua. Sadam klik. Nah, muncul seperti ini. Jadi mahasiswa diminta mereview, berdiskusi tentang review materi yang sudah dipahami atau terjadinya miskonsepsi. Nah, ini penjelasan-penjelasannya. Nah, di sini karena ini di modul Pak Muhni, saya melihat mahasiswa sudah mulai berdiskusi Bapak Ibu, memposting soal atau materi yang sulit dipahaminya gitu Bapak Ibu semua. Contohnya di sini diposting oleh Bu Desperawati. Ini diposting oleh Bu Desperawati.
Ini kalau Bapak Ibu klik all participant. Kalau Bapak Ibu melihat grup A, silakan diklik. Apakah sudah ada di grup A? Nah, di grup A sudah ada seperti ini. Ini kalau membuat diskusi, kalau maksudnya gini, mau melihat ya Bapak Ibu. Ini sudah ada diskusi di grup A. Nah ini, sudah ada balasan-balasannya. Nih, kalau nih. Ini komentar dari pemuni, diharapkan semua peserta aktif untuk menemukan jawabannya. Jadi dosen juga bisa mengomentari postingan dari mahasiswa ini Bapak Ibu dengan klik discuss this topic. Ini, lalu klik reply. Terserah reply-nya di mana. Nah, tapi baiknya Bapak Ibu juga membuat apa? Membuat apa Bapak Ibu semua? Topik diskusi. Topik diskusinya, betul Bu Nel ya. Topik diskusinya seperti ini. Jadi tidak mungkin Sadam membuatkan topik diskusinya karena tentu pemahaman Bapak Ibu bagaimana diskusinya Sadam juga nggak tahu kan Bapak Ibu semua. Jadi di sini kalau ini sudah ada diskusinya, topik diskusinya. Tapi bagaimana cara kita menambahkan topik diskusinya? Klik add a new topic. Nah, misalnya seperti e-learning. Diskusinya kenapa? Ini, kadang buat aja tes diskusi misalnya. Kalau ini Bapak Ibu isikan aja topiknya apa gitu. Kemudian soalnya apa diketik di sini. Atau bisa kita upload 4 soal, insert. Seperti e-learning, benar Bapak Ibu. LMS ya. Learning 2. E-learning betul. Ya, lalu save. Kemudian klik post to forum. Post to forum seperti biasa. Seperti biasa. Nah ini dia. Nah ini bisa didiskusikan oleh mahasiswa. Anda diskusi saja ini soal ini bisa jadi, atau Bapak Ibu ikut diskusi dari soal mahasiswa, atau Bapak Ibu memang memposting soal apa? Soal topik diskusi gitu. Nah, diskusi topik. Gitu. Sadam klik delete juga dulu ya Bapak Ibu semua. Karena ini punya Pak Muni. Oke, kita kembali. Setelah selesai ini, maka lanjut ke review materi HOTS. Apa isi dalamnya? Petakan materi inti segala macam. Ini apanya Bapak Ibu? Perintah-perintahnya. Ya tentu Bapak Ibu tahu tuh. Kemudian setelah itu, mahasiswa akan mengirimkan tugas. Ini ada lambang orang, tangan orang memberikan sebuah tugas. Jadi ini tugas mahasiswa. Analisis penerapan materi. Apa itu tugas mahasiswa? Yaitu ini tugasnya. Bapak Ibu semua. Mereka sudah memperoleh pemecahan masalah dari materi yang sudah dipahami, metodologi dan pembelajaran masih hot. Kemudian mereka akan membuat bahan presentasi. Apakah itu dalam bentuk Word, PDF, PowerPoint. Pilih satu materi saja. Dari analisis materi di awal, mereka akan membuat penerapan materi tersebut dalam bagaimana penerapan materi tersebut. Tapi secara kontekstual katanya Bapak Ibu. Tapi juga memuat soal HOTS, tapi dia kontekstual gitu. Jadi hanya satu materi. Dan disuruh mahasiswa nanti menguploadnya. Ini sudah ada 2 mahasiswa mengupload, dan status need grading ini artinya belum dinilai. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, Bapak Ibu harus memastikan jangan lupa menilai tugas mahasiswa ini. Need grading berarti belum dinilai. Nah, jadi tugas Bapak Ibu di forum diskusi hanya memantau diskusi atau membalas diskusi. Misalnya mahasiswa terkendala, jadi Bapak Ibu bisa memberikan pengarahan di forum diskusi itu. Sedangkan di analisis penerapan materi ini Bapak Ibu hanya menilai tugas mahasiswa itu. Menilainya bagaimana? Kita lihat view all. Sebentar, ini masih loading. View all submission. Nah ini dia.
kita geser ke bawah. Oh, nggak ada ya. Oh, ini masih slide 1. Kita tampilkan semua orang mungkin. Yang 2 orang tadi. Mana ya? Yang 2 orang kita tampilkan orangnya all aja Bapak Ibu. Biar bisa tampil semuanya. Ini sudah ada. Jadi kalau kita klik 10 tadi kan 10 orang aja. Tadi next kita jadinya 3 kali gitu. Kita tampilkan aja all. Kita lihat tugasnya mana. Ini dia tugasnya ada. Tuh. Ya. Klik. Tapi ini paling ke bawah kita bisa geser kiri kanan. Mungkin sudah cukup geser kiri kanan, tidak bisa lagi gesernya. Ini bisa kita klik kanan atau gimana? Atau klik saja. Oh, kalau klik ke download. Iya, ke download kita klik kanan, ke download, lalu kita buka. Kita lihat materinya bagaimana, apa tugasnya itu kita nilai. Seperti ini Bapak Ibu semua. Iya. Ini kemampuan gurunya menulis tidak rata kiri kanan. Biar aja lu, kau udah ada tugas. Yang penting ada Bu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa kirimkan komentar di sini. Apa komentarnya lalu di save. Gitu. Nilainya di mana nanti Dam? Langsung ada di bawah. Nilainya di sini di grade. Grade. Oh, di bawah sini. Ya, di grade. Di sini Bapak Ibu, di samping kiri itu ada grade. Ada grade, ada edit, ada ini. Tekan grade-nya. Ya, tekan grade-nya. Bapak Ibu juga bisa mengubah grade-nya itu. Seperti yang lalu-lalu juga Bapak Ibu semua. Tahun lalu. Atau di sini saja langsung bisa Bapak Ibu. Jadi kita kembali lagi. Langsung saja grade. Nggak perlu ini, grade. Kita bisa mengklik ini langsung terdownload. Kita bisa komen di sini dan kita bisa grade-nya di mana ya? Mana grade-nya nih? Tuh grade-nya tuh. Nggak bisa diklik komen. Not grade. Atau mungkin karena ini bukan punya kita dari Pak Suherman. Mungkin nggak di-submit. Ada di-submit apa? Kalau nggak di-submit nggak bisa kita menilai. Iya, nggak bisa. Ini tugas Pak Suherman. Ini bukan tugas Pak Suherman. Ya, Pak Suherman dianggap ilegal di sini, jadi nggak bisa. Nggak boleh menilai. Itu sudah di-submit itu. Sudah di-submit, tapi kita nggak bisa menilai. Submit for grading-nya. Submit for grading. Ya sudah. Oh iya. Grade di sini. Coba di sini dulu. Itu nggak ada, kosong. Kosong juga, tapi nggak bisa juga. Nggak ada menu ya Bu. Ya memang orang yang orang yang bertugas yang bisa. Orang yang berakal. Oke, Bapak Ibu semua, kalau mau mengubah ya bisa di sini update grade gitu. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, yang terakhir nanti ada refleksi jurnal atau modul. Ini tugas dosen atau tugas siapa nih? Ini tugas mahasiswa. Tugas mahasiswa Bapak Ibu menilai lagi ya. Jadi ada 2 penilaian Bapak Ibu. Yang bergambar tangan orang ini, itu tugas Bapak Ibu menilai itu. Ya. Apa tugasnya sudah ada deskripsinya di situ. Nah, di sini ada saya lewati, di sini Bapak Ibu ada presentasi dan penguatan. Bapak Ibu kalau tugas refleksi sama sumatif ini nggak harus mereka bisa mengerjakan kapanpun, asal yang kegiatan yang ini sudah selesai, ini yang semua ini di atas ini selesai. Centangnya. Ya, sudah tercentang gitu. Nah, khusus presentasi dan penguatan ini dikerjakan kalau sudah diskusi 2 ini, review materi yang dipahami, yang sulit dipahami, review HOTS gitu. Minimal itu Bapak Ibu. Jadi kita Google Meeting itu tidak hanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu terserah saja. Kapan jadwalnya terserah saja. Tapi kalau khusus untuk presentasi dan penguatan ini, karena sudah diadakan diskusi di 2A14, 2A15, tadi 2 buah forum diskusi, Bapak Ibu harus memberikan penguatan di dalam Google Meeting ini. Itu Bapak Ibu semua. Dan
bisa juga di ini, mana dia? Nih, kan ini di analisis itu juga jadi masalah bagi saya Bapak Ibu. Agak heran juga saya ini. Coba dilihat ini, nih. Analisis penerapan materi. Ya Bapak Ibu semua. Mereka membuat tugas bagaimana penerapan materi dalam kehidupan kontekstual dalam bentuk bahan presentasi. Nah, nanti mereka akan presentasi di Google Meet itu Bapak Ibu semua. Nah, jadi pastikan memang mahasiswa harus siap dulu analisis penerapan materi ini dulu. Nanti mereka akan presentasi nanti hasil analisis materi aja. Oh, salah Bapak Ibu, maaf. Yang mereka presentasikan ini bukanlah tugas ini, bukan tugas analisis penerapan materi. Yang mereka presentasikan di sini bukanlah tugas analisis penerapan materi, tapi tugas keseluruhannya. Tugas analisis materi di modul 1. Analisis materi modul 1 itu apa? Tugas menganalisis materi yang sudah dipahami dan miskonsepsi dan analisis materi HOTS. Jadi ini pembahasan soal. Jadi Bapak Ibu, ada permintaan dari mahasiswa bagaimana kalau Google Meeting itu ada juga dosennya share screen selain hanya secara lisan, ada juga lah Google Meeting itu share screen menyampaikan materi gitu. Atau membahas soal. Jadi diperbanyak Bapak Ibu karena materinya sudah dipelajari mahasiswa, kita mempermulus materi itu lagi, kita tidak terlalu besar waktunya untuk menjelaskan materi dari awal, tidak hanya itu Bapak Ibu, tapi kita lebih banyak ke membahas ini materi yang sudah dipahami, miskonsepsi dan HOT, membahas soal gitu Bapak Ibu. Namun semuanya saya serahkan kepada Bapak Ibu bagaimana yang terbaik itu tentu Bapak Ibu semua yang memahami bagaimana yang terbaik, karena Bapak Ibu lah yang ditugaskan menjadi dosen pengampu modulnya. Nah, setelah selesai Google Meet ini, nah dan kegiatan Bapak Ibu lagi refleksi ini dikerjakan oleh mahasiswa. Sumatif ini dikerjakan oleh mahasiswa berupa soal kuis. Jadi ada lagi tugas Bapak Ibu memang Google Meeting, forum diskusi 2, menilai tugas juga 2. Dan pastikan JP kita itu memang apa Bapak Ibu, memang tercapai. Jangan kita biarkan seperti ini saja. Harus gerak-gerak dia gitu Bapak Ibu. Minimal kalau nggak dikerjakan gerak-gerakan aja seperti ini terus. Sadam, dalam keadaan on. Sadam, misalnya kan mahasiswa udah memasukkan tugas, lalu kita hanya bertugas sehari, misal kayak Pak Muhni ya. Lalu batas waktu dia menilai itu berapa hari? Kan tadi kan untuk menilai itu sampai kan, sehari. Ya kan grade itu kan, sehari ya. Ya kayak tadi kan baru 2 orang yang submit, kan, sementara dia ada 30 misalnya. Tentu kalau misalnya dia telat mengirimnya kan dosen terkendala juga untuk menilai. Misalnya dia dikumpulkannya tengah malam nanti terakhir. Lalu dosen kan telat juga menilai. Makanya diberikan waktu 1 hari besoknya, Bu, gitu. Tapi kalau untuk forum diskusi, yang lain-lainnya segala macam, Bapak Ibu harus menyelesaikannya dalam 1 hari. Karena Bapak Ibu dianggap time span-nya di luar jadwal. Merah dia nanti, bukan hijau. Jadi time span-nya memang bertambah, tapi dianggap tidak diakui. Terus dalam bulan Ramadan, kan kalau kita kuliah 40 menit. Nah kalau ini? Apa, Bu? Kalau di bulan Ramadan ini, kalau kuliah kan kita jadi 40 menit. Nah kalau pelatihan ini, PG ini, terserah, Bu. apakah 40 menit juga? Nah, maksudnya 1 JP. Oh, JP-nya tetap 50, Bu. Tetap 50. Tetap 50. Harusnya kan menyesuaikan juga. Ya itu enggak keputusan Sadam, Bu. Keputusan pusat, Bu. Nah, itu Sadam sampaikan lah. Sadam tanya nanti sama Pak Farid. Itu kan. Ya, Bu, 6 ya, Bu. JP kali 40 ke Pak Farid. Iya, kan benar.
Iya, kan kita di kuliah, kita JP-nya jadi 40. Kalau ini kan juga, mereka kan juga terdaftar sebagai mahasiswa UNP. Harusnya sama juga. Kan mereka mahasiswa UNP, harusnya sama juga jamnya. Nggak suka-suka gitu, nggak suka-suka orang di atas. Nanti saya sampaikan ke Pak Farid, biar Pak Farid menyampaikan ke Bu Opet gitu, Bu. Ya kan sama-sama mahasiswa UNP, masa beda? Kan katanya kemarin mereka terdaftar di Pasca kan, mahasiswa Pasca kan, mahasiswa Pasca kan dia berlaku peraturan UNP 1 jam 1 SKS di bulan Ramadan itu 40 menit cuma. Iya Bu, nanti Sadam sampaikan. Namun kalau perkiraan Sadam ini orang ini kan GTK dari pusat sudah memikirkan dari awal, mungkin mereka menganggap seperti itu. Jadi JP-nya mungkin 40, tapi harus 300 menit juga satu hari gitu. Mungkin seperti itu. JP-nya jadi 40, tapi jatahnya tetap 300. 300 jam ya, 300 menit. 300 menit. Ya. Yo nggak tahu tuh jadwal tuh. Nah, nanti Sadam sampaikan sama Pak Farid ya Bu. Jadi untuk 6 modul ini strukturnya sama, tugasnya sama, Bapak Ibu tidak terlalu terikat dengan jadwal yang Sadam berikan itu. Namun ini harus dikerjakan satu hari. Kalau Bapak Ibu lebih aktif di hari lain, itu tidak akan dianggap gitu Bapak Ibu. Oh jadi gitu, harus Dan? ada. Kalau nggak dijadwal, nggak dianggap ya, Dan? Nggak, Bu. Yang penting dalam hari yang sama, kecuali untuk menilai tugas gitu, Bu. Ya, Bu Anelis? Iya. Iya. Karena nanti capek-capek Ibu mengerjakannya ganti hari lain, nggak bisa juga dianggap. Nanti bermasalah lagi kita time spend-nya Bapak Ibu. Salahku ya, Dan. Ya, jadi kita bisa ada sebuah apa nih, Bapak Ibu, misalnya kita sudah yakin, kita sudah 3 JP atau 3x50 dalam standar yang sekarang untuk Google Meet-nya, tinggal kita tambahkan lagi. Jadi kalau Google Meet kan bisa kita lihat Bapak Ibu semua hasil rekaman. Coba kita lihat hasil rekaman di Google Meet itu ya. Lupa juga kita melihat Bapak Ibu semua di Gmail kita. Di Gmail. Sedang melihat dulu. Sedang melihat dulu. Itu hal yang terakhir yang mau saya sampaikan Bapak Ibu semua. Sudah Bapak Ibu semua? Ya. Ini kan Google Meet. Akunnya akun Pak Suherman. Jadi pastikan Google Meet ini Google Meet. Akunnya di sini di sebelah pojok kanan ini memang akun instruktur pengajar, nggak boleh akun lain. Kalau tidak ya gimana nggak lagi boleh Bapak akun Ibu? Gmail kita biasa ya, Dam ya. Nggak boleh. Berarti sudah rugi Bapak Ibu, sudah capek-capek ngajar tapi nggak terekam. Kalau kita menggunakan akun Gmail segala macam, itu bukan akun premium dan tidak bisa direkam. Tapi kalau kita menggunakan akun instruktur, dia bisa direkam. Jadi, dan itu legal. Rekamnya otomatis atau kita pas record tadi ya? Klik rekaman tadi Bu di yang di turn on tadi. Itu. Ya. Nah, di sebelah ini kan ada titik 9, Google Apps. Ya Bapak Ibu, Google Apps. Di sini diklik. Nah, akan muncul semua aplikasi Google. Google Account, Google Gmail, Google Drive, Google Classroom, dan lain sebagainya macamnya. Karena kita mau melihat hasil rekaman, kita lihat di Gmail. Karena hasil rekaman kita dalam bentuk pesan nantinya, pesan link. Link itu kita diklik, nanti akan mengarah kepada Google Drive yang berisi video. Ini lagi loading Bapak Ibu, jaringannya memakai jaringan Kemendikbud. Ini Bapak Ibu semua. Kita lihat di sini Meet recording. Ya, tanggal 13 pukul 1.20. Ini Pak Mugni melaksanakannya tadi gitu. Nah, jadi inilah hasil rekamannya Bapak Ibu semua. Kita klik pesan rekaman itu. Lagi loading. Nah, ini dia. Open Drive. 31 menit. Sadam. Ya, Bu. Waktunya di mana dilihat? Ini 31 menit yang lalu, Bu.
Oh. 31 menit yang lalu direkam. Kita open dulu, kita lihat dulu berapa hasil menambang waktu kita selama ini. Kita menambang waktu. Alun Rayo lah menambang lah, Bu. Ya. Besok pas raya bagi-bagi, nak nambang leh. Mana dia? Banyak dah. Ini, Bu. Jadi Oh, tuh ada mana sebentar, Bu, keluar? dia lagi loading karena Lah keluar tuh Sudah itu, Bu. Jadi ini rekamannya. Ya, Bu. Sebentar saya melihat dulu menurut aturan bagaimana ya. Ini ada aturannya. Aturannya yang mana linknya tuh mana ya? Ya, menurut Sadam ini linknya yang dikopikan, Bu. Kalau nggak salah, dia ada di panduannya. Link ini yang kita kopikan, Bapak Ibu. Kopi. Mana? Kopi link ini. Mana linknya, Kodam? Fer. Oh, yang di atas Nih. tuh. Iya. Jadi ya karena jaringan Sadam ngadet, Bu. Pakai jaringan tethering. Dari jam 7 tethering sampai sekarang entah berapa lah tuh. Jadi kita copy. Ya. Kita copy. Ya. Nah, lalu kita mungkin kita coba dulu jalankan, kita mau melihat ini berapa lama nih. Nah, baru 27 detik baru, Bu. Gitu. Nih bisa kita lihat 27 detik baru videonya. Ya. Coba dijalankan dulu. Ini kan pengajar Suherman nih akunnya nih, Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat. Nah, itu. Jadi baru 27 detik. Jadi Bapak Ibu, supaya tercapai standar yang disebutkan kemarin 3 kali 50 menit itu, ya silakan Bapak Ibu lihat rekaman-rekamannya apakah sudah tercapai atau belum. Kalau belum, silakan ditambahkan gitu. Karena untuk hari lainnya tidak dianggap lagi untuk menambahkan. Jadi dianggap untuk kerelaan nanti aja Bapak Ibu ngajar gitu. Nah, untuk link ini sudah kita copy, kita pastikan, kita paste ke seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini saya coba hidupkan editingnya seperti e-learning, ya. Hidupkan editingnya. Aduh, sinyalnya ngadat. Nyala panik lah, Mas. Nah, itu dah. Alhamdulillah bim kan buat apa giga lagi tadi, Bu. Nah, udah tampil ini editingnya seperti e-learning biasa. Ini lah boleh. Rayu aku buka mungkin. Nyala panik ya tuh. Aku buat. Halunya lah. Jadi seperti ini kita Bapak Ibu, kita menginputkan. Nih, ini kan link meeting kita. Rekaman kita belum masuk sini. Maka kita klik di sini, edit, duplicate. Menurut saya nggak duplicate ya. URL gitu. URL Bapak Ibu semua. Di panduannya gimana ya? Masalah ya, mungkin. Karena ini berupa URL link ya Bapak Ibu. Jadi ini kan kita sudah klik editing di bagian bawah ini. Sebelum modul 2 ini add an activity or resource seperti di e-learning kita lihat ini sama dengan kita ini semua. Ini masih loading. Nah, ini kita pilih URL. Mana URL ini dia? URL, kita pilih URL Bapak Ibu semua. Nah. Nama kita paste linknya ke sini. Kemudian judulnya tuh harus sama dengan judul yang tadi Bapak Ibu semua.
Judul tadi apa? Pengantar pembelajaran modul 1. Kita copy. Kita pastekan ke sini. Tapi kita berikan kurung hasil rekaman sesi 1. Kita kasih keterangan berikut hasil rekaman sesi 1. Nama dosennya perlu dibuat, Sadam? Tidak, Bu, karena dosennya sudah. Boleh juga dibuat, boleh juga tidak, Bu. Boleh nih. Habis itu hasil rekaman sesi 1. Boleh. Boleh. Dosen. Karena di sini ini Pak Muni, Dr. Andes, A, Mukni, MPD. Gitu. Kita displaykan saja, kita tampilkan itu. Boleh dibuat hasil rekamannya gitu. Apa namanya? Kita save and return kembali ke kursusnya. Kita lihat. Mana dia? Nah, di bawah dia Bapak Ibu semua. Harusnya kan di dekat itu. Harusnya di dekat itu, nggak, Sadam? Iya, seharusnya di dekat ini Bapak Ibu. Nah, ini. Sadam belum juga membaca panduannya bagaimana, apakah berupa URL atau kita duplikat gitu. Panduannya, nah pula cara Sadam melihatnya. Ada nggak Sadam berikan di grup? Kalau nggak salah Sadam berikan ya, Bu. Ada panduan. Ada panduan. Nah, ini panduan si PKB. Aduh, downloadnya lama pula. Sholat le, Sadam. Ya Bu, itu saja Bu. Jadi kalau Sadam buatkan saja menu-menunya, nanti Bapak Ibu kopikan saja linknya di situ. Jadi kalau ada masalah Sadam buatkan saja linknya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tinggal memberikan akunnya saja kepada Sadam. Bagus gitu. Itu saja Bapak Ibu. Ya. Bagus, gitu. Itu saja Bapak Ibu. Hasil rekamannya Sadam coba nanti upload ya. Terima kasih. Tidak ada pertanyaannya Bapak Ibu karena sudah jam 4.05. Asar kita dulu. Ya, asar terus kada puas le, Sadam. Ayo Bu, nak masak kolak beko berang pak ke Bu. Sadam ya. Kolak nama anak bisa bali Sadam, sambal Sadam. Buyur sambal Bu. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama kita Zoom meeting, Google Meeting ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.